Perkenalkan, nama saya Michael Ofner Handuran. NIM saya 111-21108. Nama dosen Bapak Imam Wiono. Dan mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Saya dari Universitas Dian Nusantara. Sini saya akan membuat video untuk tugas besar mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Di sini saya mengambil tentang utilitarianisme. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori segi etika formatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau bisa juga kita sebut utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Berdasarkan prinsip ini, keputusan adalah etis jika memberikan benefit paling besar daripada keputusan alternatif yang lain. Perbedaan egoisme dan utilitarianisme adalah egoisme berfokus pada kepentingan diri sendiri dan dari individual, perusahaan, komunitas, dan lain-lain. Tetapi utilitarianisme berfokus pada kepentingan sendiri dari seluruh stakeholder. Salah satu kekuatan utilitarianisme adalah kenyataan bahwa mereka menggunakan sebuah prinsip yang jelas dan rasional. Dengan mengikuti prinsip ini, pemegang kekuasaan mempunyai pegangan yang jelas untuk membentuk kebijaksanaannya dalam mengatur masyarakat. Kekuatan lainnya adalah orientasi utama teori ini pada hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang mempunyai akibat buruk karena umpamanya mencelakakan orang lain mempunyai pembahasan peluang lebih besar untuk dianggap secara etis bernilai buruk daripada perbuatan mempunyai akibat baik. Utilitarianisme klasik yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dapat diringkaskan dalam 3 pernyataan. Pertama, tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi akibat-akibatnya atau konsekuensi. Kedua, dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting hanyalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan. Hal lain tidak relevan. Ketiga, kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan maksimal dari kesenangan di atas ketidaksenangan, di mana kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara sama pentingnya. Selanjutnya kita membahas tentang nilai positif utilitarianisme. Yang pertama, rasionalitas. Prinsip moral yang diajukan oleh etika utilitarisme ini tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku, mungkin tidak kita pahami, dan yang tidak bisa kita persoalkan keabsahannya. Justru sebaliknya, utilitarisme memberi kita kriteria yang objektif dan rasional mengapa satu tindakan dianggap baik. Yang kedua, menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Setiap orang dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan hanya memberinya kriteria objektif dan rasional. Yang ketiga, universalitas. Mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral bukan karena tindakan itu mendatangkan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Lalu kita akan membahas tentang kelemahan utilitarisme. Kelemahan utilitarianisme melihat daya tarik yang diberikan oleh etika utilitarisme. Ternyata terdapat bantahan dan kelemahan dari etika tersebut. Antara lain, yang pertama, manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataannya praktis malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit, karena manfaat bagi manusia berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Apakah yang disebut manfaat itu adalah ketentraman atau kemajuan ekonomis? Sebuah tindakan bisnis bisa sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi yang bisa sangat merugikan sekelompok orang yang lain. Yang kedua, pendekatan persoalan klasik yang lebih filosofis sifatnya adalah bahwa etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri,
dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Padahal sangat mungkin terjadi suatu tindakan pada dasarnya tidak baik, tetapi ternyata mendatangkan keuntungan atau manfaat. Yang ketiga, dalam kaitan dengan itu, etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang. Akibatnya, kendati seseorang punya motivasi yang baik dalam melakukan tindakan tertentu, tetapi ternyata membawa kerugian yang besar bagi banyak orang, tindakan ini tetap dinilai tidak baik dan tidak etis. Padahal, dalam banyak kasus, sering kita tidak dapat bisa meramal dan menduga secara persis konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Sangat mungkin terjadi bahwa akibat yang merugikan dari suatu tindakan tidak dilihat sebelumnya dan baru diketahui lama sesudahnya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang contoh kasus dari utilitarisme. Di sini saya mengambil contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan PT Megasari Makmur. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya keluar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk yang ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 21A jenis semprot dan HIT 17 liter cairan isi ulang. Di sini analisa saya, kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi khusus yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada dalam organisasi. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT, sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga. Padahal bisa dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tetapi seharusnya perusahaan juga memikir efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen, memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen, selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Demikian video yang bisa saya buat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.